Breaking news, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 1 peringkat. Kabar gembira datang untuk sepak bola Indonesia. Timnas Garuda kembali naik peringkat dalam daftar FIFA terbaru. Kepastian ini didapat setelah Timnas Kepulauan Solomon mengalami hasil minor di ajang OFC Nation Cup 2024. Kepulauan Solomon wakil Oseania harus menelan pil pahit di turnamen yang berlangsung pada 15-30 Juni 2024 tersebut. Tergabung di grup A bersama Selandia Baru dan Vanuatu, Kepulauan Solomon tak mampu meraih satu kemenangan pun. Dua kekalahan beruntun mereka derita, yakni 0-1 dari Vanuatu dan 0-3 dari Selandia Baru. Akibatnya Kepulauan Solomon merosot 6 peringkat dari posisi 132 ke 138 dunia dalam ranking FIFA. Penurunan Kepulauan Solomon ini membuka jalan bagi Timnas Indonesia untuk naik 1 peringkat. Menurut footballranking.com, Timnas Garuda asuhan Sinteyong akan menempati posisi 133 dunia dalam rilis resmi FIFA yang diumumkan hari ini, 20 Juni 2024. Perjalanan Timnas Indonesia di ranking FIFA dalam beberapa bulan terakhir terbilang cukup dinamis. Sebelum FIFA Matchday Juni 2024, Indonesia berada di peringkat 134 dunia. Namun kekalahan 0-2 dari Irak pada matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memaksa mereka turun 2 peringkat ke posisi 136. Untungnya, kemenangan 2-0 atas Filipina di matchday ke-6 kembali mengangkat Indonesia ke posisi 133. Namun Indonesia kembali turun ke posisi 134 setelah Nicaragua meraih hasil positif. Kini dengan kenaikan terbaru ini, Timnas Indonesia kembali ke posisi 133 menandakan kemajuan pesat di bawah arahan Sinteyong. Shure Louis Hemsen, alternatif solusi lini depan Timnas. Timnas Indonesia memiliki sosok potensial untuk bisa menjadi andalan lini depan mereka pada masa mendatang. Sosok tersebut adalah pemain yang saat ini merumput bersama Fortuna Sittard U21, Shure Louis Hemsen. Shure Louis merupakan sosok pemain yang bisa menjadi alternatif solusi kekurangan skuad Garuda di lini serang. Dalam 32 penampilannya musim lalu, pemain keturunan ini mencetak 12 gol dan 15 assist. Bakat pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah ini memang menonjol. Karenanya, kendati masih belum genap berusia 17 tahun, ia sudah dimainkan reguler bersama tim U21. Bahkan, saking moncernya talenta Shure Louis, ia sudah sempat melakoni debut bersama tim senior. Meski hanya 2 menit, menurutnya, ini merupakan momen terindah baginya. Aku berlatih 4 kali dan sudah 2 kali bermain bersama tim senior, kata Shure Louis, dalam siniar di kanal YouTube Yusa Nugraha. Aku diberi kesempatan bermain 2 menit terakhir bersama mereka. Sangat luar biasa, sambungnya. Ada banyak hal yang bisa ditawarkan Shure Louis bagi timnya, termasuk Timnas Indonesia jika nantinya ia memperkuat Merah Putih. Pemain yang mulai belajar sepak bola sejak usia 3 tahun ini mengaku bisa bermain di sejumlah posisi di lini depan. Menurut Shure Louis, ia bisa dipasang sebagai sayap kanan juga penyerang. Namun, ia juga bisa dipasang di sektor winger kiri. Dimainkan di posisi nomor 10 pun, Shure Louis tak menolak. Namun, saya lebih suka dimainkan di sayap kanan karena lebih bisa menggunakan kecepatan saya, katanya. Peluang Elkan Bagot kembali perkuat Timnas. Peluang Elkan Bagot untuk memperkuat Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dinilai sangat tipis. Analisis ini pun diungkapkan pengamat sepak bola Indonesia, yakni Roni Pangemanan. Ropan atau sapaan Roni Pangemanan ini menyebut bahwa pelatih Timnas Indonesia Sinteyong masih kecewa dengan ulah Bagot tersebut. Karenanya, pelatih asal Korea Selatan ini dipercaya tak akan memanggil pemain berusia 21 tahun ini untuk memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat, termasuk dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Sebelumnya, Sinteyong sendiri memutuskan tak akan memanggil Bagot pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia.
Dan banyak yang mengaitkan keputusan tersebut dengan tak hadirnya Bagot kala dipanggil memperkuat timnas U23 pada playoff Olimpiade 2024 yang lalu. Dan belakangan ini terungkap, alasannya tak hadir memenuhi panggilan tersebut karena pemain berdarah Inggris ini tengah berlibur di Maladewa bersama kekasihnya. Saya rasa ini yang membuat ada rasa kecewa dan kejengkelan dari Sinteyong, dan ia pun tak jadi memanggilnya. Walau banyak yang menyukainya dan berharap dia bisa kembali, tapi saya rasa ini sangat berat. Selain J.I. Jazz, ada Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Sandy Walsh juga bisa bermain lebih ke dalam. Dan juga ada Muhammad Ferrari, dan masih lebih menumpuk kalau Kevin Dix jadi dinaturalisasi dan tersedia pada September mendatang. Dan bisa jadi lini belakang timnas Indonesia semakin penuh dan semakin sesak, kata Ropan dalam kanal YouTube Bung Ropan. Ragnar Oratmangun bakal diusir dari klubnya. Masa depan penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun tidak menentu karena klubnya, FC Groningen dikabarkan tidak membutuhkan jasanya lagi. Ragnar Oratmangun kini menjadi andalan di lini serang timnas Indonesia. Performanya impresif membuat lini serang skuad Garuda semakin tajam. Nyatanya Ragnar Oratmangun sudah mencatatkan gol debut ketika timnas Indonesia melawan Vietnam pada Maret tahun 2024 lalu. Meski jadi andalan di timnas Indonesia, masa depan penyerang berusia 26 tahun ini justru sedang tidak menentu. Sebabnya adalah dirinya bakal dibuang oleh klubnya. Sebelumnya Ragnar dipinjamkan dari FC Groningen ke Fortuna Sittard. Ia tampil dalam 27 pertandingan Eredivisie Belanda dengan sumbangan 1 assist. Akan tetapi, Fortuna Sittard tidak akan mengaktifkan opsi pembelian permanen. Artinya Ragnar bakal dipulangkan ke FC Groningen. Sayangnya pelatih FC Groningen, Art Langeler mengatakan bahwa Ragnar Oratmangun serta 2 pemain lainnya, Kevin Van Veen dan Florian Krugier dianggap tidak akan masuk dalam rencananya. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi, ucap Langeler dikutip dari Football International. Situasi ini membuat Ragnar harus secepatnya mencari klub baru. Hal ini demi menjaga performanya agar bisa diandalkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia.